Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Aisoremba, channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu mengklik tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, seorang petani bernama Pak Samin, hidup sederhana dengan istrinya, Bu Sarti. Mereka memiliki beberapa ekor kambing yang menjadi sumber penghasilan utama keluarga. Di antara kambing-kambingnya, ada satu yang paling istimewa, yaitu kambing yang bernama Siti, kambing betina yang sudah bertahun-tahun menjadi bagian dari keluarga mereka. Namun, kehamilan Siti kali ini terasa berbeda. Perutnya jauh lebih besar dari biasanya, dan gerak-geriknya aneh. Ia sering melenguh pelan seolah ingin mengatakan sesuatu, dan sesekali kakinya mengais tanah seperti gelisah. Bahkan, beberapa kali kambing-kambing lain di kandang terlihat menjauh darinya, seolah takut atau merasakan sesuatu yang tidak biasa. Suatu pagi, Pak Samin yang sedang memeriksa kandang terkejut melihat Siti tampak kesakitan. Keringat dingin mengucur di tubuh kambing itu. Napasnya tersengal-sengal. "Kita harus panggil dokter hewan," ujar Pak Samin buru-buru kepada istrinya. Bu Sarti mengangguk dan segera menghubungi dokter hewan langganan mereka, seorang perempuan bernama Dr. Laras. Beberapa jam kemudian, Dokter Laras datang dengan membawa peralatan medisnya. Saat memeriksa kondisi Siti, alisnya mengernyit. "Pak, ini sepertinya ada sesuatu yang aneh." Pak Samin dan Bu Sarti saling berpandangan, cemas bercampur penasaran. "Jadi harus segera dibantu persalinannya, Dok?" tanya Bu Sarti. Dokter Laras mengangguk. "Iya, kita harus bertindak cepat. Saya belum pernah melihat kehamilan seperti ini." Dokter Laras mengusap keringat di dahinya. Ia telah menangani banyak kambing melahirkan sebelumnya, tetapi kali ini terasa berbeda. Siti, kambing betina yang sedang meregang kesakitan, tampak berjuang keras. Napasnya terengah-engah, dan matanya memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan, seolah ada kepedihan yang lebih dalam daripada sekadar kesakitan fisik. Pak Samin dan Bu Sarti berdiri cemas di dekat kandang. Mereka hanya bisa berdoa agar semua berjalan lancar. "Ayo, Siti. Kau pasti bisa," bisik Pak Samin, merasa iba melihat kambing kesayangannya begitu menderita. Dokter Laras mulai membantu proses persalinan. Dengan penuh kehati-hatian, ia menarik perlahan bayi pertama yang mulai keluar. Namun, saat melihat bentuknya, ia tiba-tiba terdiam. Pak Samin yang melihat ekspresi dokter itu ikut mendekat. "Ada apa, Dok? Kenapa diam?" Dengan tangan gemetar, Dokter Laras mengangkat bayi yang baru lahir itu ke pelukan. Bukan anak kambing yang ia temukan, melainkan seorang bayi manusia. "Astagfirullah. Ini bayi manusia," seru Dr. Laras dengan suara bergetar. Pak Samin dan Bu Sarti langsung mundur beberapa langkah, terkejut bukan main. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Belum hilang keterkejutan mereka, tiba-tiba Siti kembali merintih. Persalinan belum selesai. Bayi kedua pun lahir. Lagi-lagi seorang bayi manusia, dua bayi mungil terbaring di jerami kandang, menangis dengan suara lantang. Sementara tubuh Siti terkulai lemas setelah perjuangan panjangnya. Hening semua yang ada di sana hanya bisa saling pandang, tak tahu harus berkata apa. "Apa ini? Kutukan?" bisik Bu Sarti dengan wajah pucat. Pak Samin hanya bisa menggeleng, sementara Dokter Laras masih menatap kedua bayi itu dengan mata membelalak. Siti, kambing betina yang malang, menatap mereka dengan tatapan sendu sebelum akhirnya menutup matanya sejenak. Pak Samin masih duduk bersandar di tiang kandang, wajahnya penuh kebingungan. Sementara Dokter Laras sibuk memeriksa bayi itu. Kedua bayi itu tampak sehat. Kulit mereka kemerahan seperti bayi manusia pada umumnya. Namun, bagaimana mungkin mereka lahir dari seekor kambing? "Pak Samin, ini sungguh di luar nalar," ujar Dokter Laras. "Saya tidak punya penjelasan medis untuk ini." Pak Samin menghela napas berat. "Jadi, menurut dokter, apa yang harus kita lakukan?" Dokter Laras menatap bayi-bayi itu dengan ekspresi campuran antara takjub dan kebingungan. "Kita
membawa mereka ke rumah sakit. Mereka manusia, dan mereka butuh perawatan yang sesuai. Namun, sebelum mereka sempat mengambil keputusan, suara rengekan lirih terdengar dari Siti. Kambing itu masih berbaring lemah, napasnya terengah. "Kita juga harus pastikan Siti baik-baik saja," kata Bu Sarti cemas. Dokter Laras mengangguk dan segera memeriksa kondisi Siti. Dia kehilangan banyak tenaga. Tapi kalau diberikan perawatan yang cukup, dia bisa pulih. Pak Samin terdiam. Pikirannya berputar mencari jawaban. Apakah ini sebuah fenomena ilmiah yang belum pernah ditemukan sebelumnya? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di balik semua ini? "Aku akan menelepon Pak Lurah," kata Pak Samin akhirnya. "Kita tidak bisa merahasiakan ini sendiri. Kita butuh bantuan." Bu Sarti menggigit bibirnya. "Tapi, Pak, kalau orang-orang tahu, mereka bisa saja panik, atau malah menuduh kita macam-macam." Pak Samin mengangguk pelan. Ia sadar, berita tentang seekor kambing yang melahirkan bayi manusia bisa menimbulkan kehebohan besar di desa mereka. Namun, mereka juga tidak bisa menyembunyikan ini selamanya. "Apapun yang terjadi, kita harus mencari jawaban," kata Pak Samin mantap. Ketegangan di kandang itu belum juga mereda. Kedua bayi mungil itu masih terlelap, tidak menyadari bahwa mereka telah lahir ke dunia dengan membawa sebuah misteri besar yang belum terpecahkan. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari halaman depan. Pak Lurah Hartono datang bersama beberapa warga desa yang penasaran. "Apa benar, Pak Samin? Ada kambing melahirkan bayi manusia?" tanya Pak Lurah dengan nada setengah tak percaya. Pak Samin menghela napas, lalu mengajak mereka melihatnya. Begitu melihat dua bayi mungil yang terbaring di atas kain putih, beberapa warga langsung berseru kaget. "Ya Allah, ini benar-benar bayi manusia. Bagaimana mungkin kambing bisa melahirkan mereka?" Wajah Pak Lurah tegang. Ia berjongkok dan memperhatikan bayi-bayi itu dengan saksama. "Pak Samin, ini harus segera dilaporkan ke pihak berwenang. Ini bukan kejadian biasa." Pak Samin mengangguk. "Saya juga berpikir begitu, Pak. Tapi saya takut kalau nanti orang-orang malah panik atau salah paham." Pak Lurah termenung sejenak. "Saya akan bicara dengan dokter dari kota. Kita butuh ahli yang bisa menjelaskan ini secara ilmiah." Siang itu, suasana di rumah Pak Samin semakin ramai. Warga desa berkumpul di halaman, mendengar kabar tentang kambing yang melahirkan bayi manusia sudah menyebar ke seluruh warga. Tak lama kemudian, sebuah mobil dengan logo Dinas Kesehatan berhenti di depan rumah. Dari dalamnya, keluar seorang dokter berusia sekitar 50 tahun dengan jas putih. Ia ditemani beberapa petugas medis dan seorang peneliti dari universitas di kota. "Saya Dr. Surya, dari Dinas Kesehatan," kata pria itu sambil menjabat tangan Pak Samin. "Kami mendapat laporan dari Pak Lurah tentang kejadian luar biasa ini. Kami ingin memeriksa langsung." Pak Samin mempersilakan mereka masuk. Di dalam rumah, DRH Laras menyambut mereka dan langsung menjelaskan kondisi bayi-bayi tersebut. Mereka lahir sehat, detak jantung normal, refleks baik. Sampai sekarang, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan, kata DRH Laras sambil menunjukkan catatan pemeriksaannya. Dr. Surya mengamati bayi-bayi itu dengan saksama. Ia memeriksa kulit, mata, serta gerakan mereka. Luar biasa. Mereka benar-benar seperti bayi manusia pada umumnya. Sementara itu, seorang peneliti bernama Profesor Budi, yang ikut dalam rombongan, tampak sibuk mencatat dan mengambil sampel rambut dari salah satu bayi. "Kami ingin melakukan tes DNA," kata Profesor Budi. "Jika memang mereka lahir dari seekor kambing, kita harus mencari tahu bagaimana hal ini bisa terjadi." Pak Samin mengangguk. "Kami juga ingin tahu. Profesor ini terlalu aneh untuk dijelaskan." Di luar rumah, beberapa warga mulai bertanya-tanya. "Bagaimana kalau bayi-bayi ini bukan manusia biasa?" bisik seorang ibu. "Jangan-jangan ini pertanda dari Tuhan," sahut yang lain. Namun, sebelum perdebatan semakin ramai, tiba-tiba terdengar suara lenguhan dari kandang. Semua orang menoleh. "Siti,
Seru Bu Sarti sambil berlari ke kandang. Siti, kambing yang telah melahirkan kedua bayi itu, berusaha bangkit dengan susah payah. Napasnya masih lemah, tetapi matanya tampak lebih hidup. Ia melirik ke arah rumah, seolah ingin melihat anak-anaknya. DRH Laras segera menghampiri dan memeriksa kondisi Siti. Dia mulai pulih, tapi masih butuh perawatan. Mungkin dia merasa anak-anaknya terlalu jauh darinya. Pak Samin termenung. Apa mungkin Siti merasa kehilangan? Dokter Surya menghela napas. Kalau memang begitu, kita harus mencari cara agar dia tetap bisa dekat dengan bayi-bayinya, setidaknya sampai misteri ini terpecahkan. Sementara semua orang masih sibuk mencari jawaban, kedua bayi mungil itu tetap tertidur nyenyak, tak menyadari bahwa keberadaan mereka telah mengubah seluruh desa. Setelah beberapa hari penyelidikan dan percakapan dengan beberapa ahli, tes DNA dan penelitian yang mendalam, DRH Laras akhirnya mendapatkan hasil yang lebih mengejutkan. Ia datang menemui Pak Samin dan Bu Sarti dengan ekspresi serius. Pak, Bu, saya harus memberitahu Anda sesuatu yang sangat penting, kata DRH Laras. Pak Samin dan Bu Sarti duduk dengan hati-hati, khawatir dengan kabar yang akan disampaikan. Hasil tes terbaru menunjukkan bahwa, meskipun sebagian besar DNA Siti adalah kambing, ada bagian genetik manusia yang ditemukan di dalamnya, kata DRH Laras dengan suara tenang. Saya tahu ini akan sulit dipercaya, tapi setelah melakukan analisis lebih lanjut, kami menemukan adanya campuran sperma manusia dalam proses kelahiran itu. Pak Samin dan Bu Sarti terdiam, tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Campuran sperma manusia? Ulang Pak Samin, suaranya bergetar. DRH Laras mengangguk. Betul. Ada kemungkinan bahwa campuran ini terjadi karena eksperimen yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan tentang genetika dan bioteknologi. Siti bukanlah korban dari kejadian yang tidak sengaja, melainkan bagian dari eksperimen yang dilakukan dengan tujuan tertentu, meskipun kami belum tahu siapa yang bertanggung jawab. Jadi, bukan karena ritual atau hal aneh lainnya? Tanya Bu Sarti. Benar, ini adalah hasil dari manipulasi genetik, jawab DRH Laras. Namun, kami tidak tahu alasan atau tujuan di balik eksperimen tersebut. Bisa jadi, eksperimen ini adalah bagian dari penelitian yang salah arah atau bahkan berbahaya. Pak Samin menghela napas panjang. Jadi, bayi-bayi ini, ya, mereka adalah manusia yang memiliki campuran genetik kambing, lanjut DRH Laras. Mereka tetap manusia, tetapi aspek tertentu dari mereka mungkin terpengaruh oleh genetik kambing yang ada pada Siti. Setelah beberapa saat terdiam, Pak Samin berkata, lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita tak bisa mengubah kenyataan ini. DRH Laras menatap mereka dengan penuh perhatian. Kita akan terus merawat mereka. Mereka manusia, dan mereka memiliki hak untuk hidup seperti manusia lainnya. Tidak ada alasan untuk memperlakukan mereka berbeda, hanya karena mereka dilahirkan dari kambing. Pak Samin mengangguk. Kami akan merawat mereka, seperti anak-anak kami sendiri. Mereka adalah bagian dari keluarga kami. Misteri kelahiran kedua bayi manusia dari Siti akhirnya terungkap, dan meskipun proses kelahiran itu berasal dari campuran genetik yang aneh, satu hal yang tetap tidak berubah, ikatan kasih sayang yang tumbuh di antara keluarga ini. Pak Samin, Bu Sarti, Siti, dan kedua bayi itu belajar untuk hidup bersama, merawat satu sama lain, dan menerima kenyataan bahwa kehidupan kadang membawa keajaiban dan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa asal-usul seseorang, apapun itu, tidak menentukan seberapa besar kasih sayang yang bisa mereka terima dan berikan. Terkadang, kita harus menerima ketidakpastian dan keanehan hidup, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita merawat dan mencintai mereka yang ada di sekitar kita. Dalam dunia yang penuh dengan misteri, cinta adalah kekuatan yang tak terhentikan, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan sains atau pengetahuan apapun. Tamat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, kalau kamu suka, share ke teman-teman kamu, dan tentunya subscribe, supaya nggak ketinggalan konten terbaru dari kami.